luar biasa macet. Ribuan warga, sebagian besar ibu-ibu, menyerbu operasi pasar minyak goreng di Lubuk Linggau Utara 2, Sumatera Selatan. Warga rela berdesakan dan mengantri karena minyak goreng langka. Di lokasi, warga bisa mendapat minyak goreng murah meski pembelian dibatasi hanya 2 liter. Beli di warung mahal kan, harga minyak mahal. Jadi kita terpaksa ngantri di Bu? Iya, terpaksa. Nunggu panggil, belum dipanggil. Antri terus tapi tidak pernah dapat. Karena warga terus berdatangan, polisi terpaksa menutup operasi pasar, mengantisipasi jatuhnya korban jiwa akibat berdesakan. Yang antri ini kan rata-rata emak-emak yang usianya lanjut. Nah, lihat kondisi seperti ini berdesak-desakan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan korban jiwa. Minyak tak seberapa harganya, cuman berobat lebih mahal. Rencananya operasi pasar di lokasi ini dilanjutkan besok pagi. Selamat petang, selamat kembali bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan berdiskusi, berbincang mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan. Bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, anggota DPRD Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara terlibat keributan dengan mantan anggota DPRD. Keributan diduga dipicu adanya laporan perbuatan pelanggaran kode etik oleh salah seorang oknum anggota dewan. Keributan terjadi antara anggota DPRD Kota Tebing Tinggi Kaharudin Nasution dengan Pahala Sitorus, mantan anggota dewan. Keduanya saling maki dan sempat saling kejar. Beruntung beberapa anggota dewan dan staf anggota dewan bisa melerai keduanya. Kejadian ini berawal dari saat mantan anggota DPRD Pahala Sitorus diwawancarai wartawan usai melaporkan salah satu oknum anggota DPRD atas dugaan pelanggaran kode etik. Tiba-tiba muncul oknum anggota DPRD, kemudian berteriak mendatangi dan mengajak adu duel. Ketika sedang wawancara, ternyata oknum anggota dewan yang diduga itu yang bernama Kaharudin itu datang mengejar saya. Datang mengejar saya dengan mengatakan saya tidak tahu malu. 3 periode anggota dewan masih datang ke DPRD. Padahal menurut saya yang tidak tahu malu dianya gitu loh. Dia yang harusnya tahu malu. Kalau memang dia masih dalam dugaan, ya tenang-tenang aja. Kalau nggak terbukti, alhamdulillah. Sementara Kaharudin Nasution saat dikonfirmasi melalui telepon mengatakan ia emosi karena Pahala Sitorus mengeluarkan perkataan yang tak pantas. Ya, nggak lebih tahu dia. Warga yang didominasi emak-emak di Langkat, Sumatera Utara berunjuk rasa menanam pohon pisang di jalan rusak. Warga kesal karena jalannya tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Puluhan warga Langkat, Sumatera Utara memblokade jalan rusak di lingkungannya. Mereka bahkan menanam pohon pisang di tengah jalan rusak sebagai bentuk protes. Aksi ini digelar lantaran warga jengkel karena jalan yang menjadi akses utama tak kunjung diperbaiki pemerintah setempat dan sangat mengganggu aktivitas warga. Kerusakan jalan diperkirakan sudah cukup lama dirasakan masyarakat dengan lubang besar di beberapa titik dan mengakibatkan kecelakaan. Diduga kerusakan jalan disebabkan akibat truk CPO kelapa sawit dan mobil melebihi tonase. Kami warga Gotong Royong mau jalan ini diperbaiki. Ditimbun, karena kalau ditimbun, kalau kering jadi abu. Kalau basah hujan jadi bubur. Kami mau diperbaiki. Warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki jalan agar tidak memakan korban jiwa. Mama di Jalan Poncol Senen, Jakarta mengamuk saat PT KAI meninjau rencana penutupan jalur. Sementara di depan gedung Kementerian BUMN, sejumlah warga berdemo menuntut Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, dicopot dari jabatan komisaris karena menjadi saksi meringankan di sidang kasus terorisme Munarman. Berikut sajian fokus iNewsroom hari ini.
Anak sekolah pulang balik, udah kan ngapain kok bapak tiap hari ada di tes ekonomi mencari nafkah dari sini. Mama yang berjualan di Pasar Senen Jaya mengamuk dan meminta petugas PT KAI membatalkan rencana penutupan jalur sebidang karena mengganggu aktivitas warga seperti mengantar anak sekolah, berdagang, dan bekerja. Warga mengancam akan memblokade jalur keluar masuk kereta menuju stasiun Pasar Senen jika PT KAI tetap tak menggubris aspirasi mereka. Polisi terus memburu aset serta aliran dana tersangka investasi bodong berkedok trading binary option, Indra Kents dan Doni Salmanan. Dua rumah Indra Kents di Komplek Cemara Asri, Krakatau, Kota Medan, Sumatera Utara sudah disita polisi. Selain rumah, polisi juga menyita apartemen dan mobil mewah yang diduga hasil pencucian uang. Bareskrim mengungkap kerugian korban binomo Indra Kents mencapai 20 miliar rupiah. PPATK menemukan ada transaksi ilegal mencapai 8 triliun rupiah, tidak hanya di dalam, tapi juga dari luar negeri. Polisi meminta korban penipuan membentuk paguyuban untuk memfasilitasi pengembalian aset korban penipuan investasi binary option. Demo di depan gedung Kementerian BUMN sempat ricuh saat massa berusaha menembus penjagaan aparat. Massa menuntut Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer dipecat dari jabatan komisaris salah satu BUMN lantaran menjadi saksi meringankan terdakwa kasus terorisme mantan Sekretaris Umum FPI Munarman. Massa beralasan Kementerian BUMN harus bersih dari radikalisme dan terorisme. Gunung Merapi memuntahkan awan panas sejauh 5 km ke arah Magelang. Awan panas guguran lava pijar Merapi sempat terjadi beberapa kali. Akibatnya hujan abu terjadi di beberapa desa, seperti di daerah Magelang. Ratusan warga di dekat Merapi terpaksa diungsikan. Kita akan dalami informasi terbaru bersama dengan rekan kami Puji Hartono yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Selamat sore, Puji Hartono. Selamat sore, Abraham. Ya, kami dengar ada 10 desa yang terdampak hujan abu. Apakah sampai malam hari ini masih saja hujan abu berada di desa tersebut? Ya, Abraham, dapat saya sampaikan pasca terjadi awan panas guguran Gunung Merapi yang berada di perbatasan Yogyakarta dengan Jawa Tengah, sejumlah desa di wilayah Kabupaten Magelang mengalami hujan abu. Sebaran hujan abu Gunung Merapi ini menyebar ke seluruh desa di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Dukun dan Kecamatan Trumbung. Akibatnya sejumlah lahan pertanian milik warga tertutup atau terkena hujan abu. Hingga petang ini dilaporkan tidak ada hujan abu, hanya terjadi tadi malam, Abraham. Dievakuasi, kami dengar dari pihak Pemprov Jawa Tengah, dari Pak Gubernur Ganjar Pranowo menyatakan belum ada evakuasi. Kalau sejauh ini di wilayah Magelang sendiri belum ada pengungsi ataupun warga sekitar Merapi mengungsi ke daerah aman. Mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa dan berjalan normal meskipun terjadi hujan abu, Abraham. Oke, soal aktivitas internal Merapi yang disebutkan masih tinggi, guguran lava Merapi disebutkan 140 kali per hari. Meskipun statusnya masih siaga, apa upaya mitigasi untuk memastikan potensi bahaya bisa dikendalikan? Sejauh ini bibit-bibit tempat dan perangkat desa yang ada di wilayah rawan bencana di wilayah Magelang sendiri terus memberikan informasi secara detail kepada warga dan terus mengimbau kepada mereka untuk selalu waspada dan selalu mengikuti informasi bencanaan dari pihak-pihak terkait dan jangan termakan isu-isu yang tidak benar. Terima kasih Puji atas laporan Anda langsung dari Magelang, Jawa Tengah.